kesehatan. Ayo jaga kesehatan aku, kamu, dan kita. Wah Bestinam, kembali lagi nih bersama saya Nadira Aladawi Aziz dalam acara podcast kita yang tentunya sangat luar biasa inilah. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa seperti biasanya sih ya. Siapa ya kira-kira? Langsung saja ya kita panggilkan untuk narasumber kita pada podcast kali ini, Kakanda Wahab. Hai Kak, saya datang, silakan duduk. Nah, hai Bestinam. Lihat kan siapa narasumber kita hari ini? Narasumber kita ya pastinya luar biasa lah, seperti biasa-biasanya. Halo Kak Wahab. Halo Kakak Nadira. Bagaimana nih kabarnya Kak Wahab? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, pasti para besti-besti penasaran kan tentang siapa sih sebenarnya Kak Wahab ini. Jadi bagaimana Kak Wahab bisa kenalkan namanya terlebih dahulu Kak? Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Abdul Wahab. Saya alumni keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oh, alumni sini juga ya Kak, alumni UIN. Oke Kak, jadi apa saja sih Kak kesibukan Kakak sekarang? Kalau untuk sekarang ini sih saya sedang sibuk di profesi keperawatan sendiri, tapi lebih cenderung kepada praktik mandiri. Nah, saya membuka home care. Home care. Gitu. Oh, home care ya Kak. Kira-kira di home care Kakak ini apa saja sih Kak? Ada apa saja, pemeriksaan apa saja? Kalau di home care saya sendiri itu sebenarnya saya membuka layanan kesehatan. Nah, tentunya layanan kesehatan di sini itu semisal pemasangan infus, pemasangan kateter, dan lain-lain. Tapi saya juga mengambil beberapa tindakan keperawatan berupa terapi. Salah satunya itu bekam. Oh, bekam. Iya. Wah, menarik sekali nih guys. Gimana kalau kita bahas bekam aja? Kak, boleh nggak sih Kak untuk bahas bekam lebih detail sedikit? Boleh. Boleh ya Kak. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih Kak, bekam itu apa sih Kak? Sebenarnya bekam itu dia pengeluaran darah ya, darah dari dalam tubuh, yang kemudian darah itu yang membuat dan menambah penyakit, yang memunculkan penyakit seperti semisal tekanan darah tinggi, atau biasa disebut dengan hipertensi, atau penyakit-penyakit yang lain. Dan banyak juga ini penyakit yang biasanya terjadi itu pada orang yang bekerja, semisal pegal-pegal, itu kan aliran darahnya tidak lancar ya, jadi harus dibekam. Ya betul sekali nih, apalagi besti-besti ini aku lihat-lihat banyak banget nih ya yang remaja jompo gitu Kak, kata anak-anak remaja jompo. Jadi untuk kalian ini cocok nih bekam nih. Kak, sejak kapan sih Kakak melakukan bekam ini Kak? Saya bekam mulai dari tahun 2017. Hanya saja sudah lama ya guys? Iya, sangat lama. Nah, hanya saja 2017 itu saya masih pasif dalam artian berbekam. Tapi di tahun 2020 sampai sekarang ini saya mulai aktif. Semenjak saya kemarin di Jakarta dan ikut beberapa klinik senior di sana, saya ikut pelatihan bekam dan kemudian bekam beberapa orang di sana. Wah, luar biasa sekali ya besti-besti ya. Selanjutnya nih Kak, kalau misalnya bekam nih, alat-alat apa saja sih Kak yang dipakai untuk bekam? Sebenarnya ada beberapa alat, itu terbagi menjadi dua. Ada alat bekam secara tradisional, ada alat yang digunakan sebagai alat bekam modern. Nah, di sini saya akan jelaskan alat bekam modern saja ya. Iya, boleh, karena Kak. itu yang saya gunakan. Nah, alat bekam modern itu terbagi menjadi banyak ya. Semisal itu kop, pen, kemudian jarum suntik. Memang ada jarumnya, jarum tersendiri. Kemudian kita butuh minyak pelumas seperti minyak zaitun dan lain-lain. Dan kemudian tentunya kita butuh tisu, dan kemudian ada alat pompa khusus untuk
alat bekam. Bekam modern itu ya Kak, yang Ya, pakai pompa. Oh, jadi Besti-Besti mungkin sudah tidak asing lagi ya sama benda-benda yang disebutkan sama Kakanda Wahab tadi. Selanjutnya nih Kak, dari Besti-Besti Winam misalnya dari teman-teman remaja Jompo nih, kira-kira usia berapa saja nih Kak yang boleh dibekam? Kalau saya ikuti alur penelitian ya, alur penelitian sekarang bahwa bekam itu minimal usia 5 tahun. 5 tahun. Maksimal usia 75 tahun. Nah, untuk saya sendiri yang bergelut di profesi ini, saya lebih memilih untuk mengambil usia yang lebih aman. Semisal usia 18 tahun ke atas sampai dengan usia 60 tahun gitu. Kenapa bisa begitu? Karena apabila saya mengambil semisal usia di bawah itu, jangan sampai ya pasiennya kan semisal anak-anak nih 6 tahun 7 tahun, apabila mereka merasakan tusukan kemudian sakit kemudian muncul shock gitu, jangan sampai itu menambah penyakit semisal demam dan yang lain. Betul. Nah gitu. Oh gitu ya. Nah jadi pas banget ya umur 18 tahun untuk Besti-Besti Winam yang sedang berada di bangku kuliah. Mungkin kalau misalnya ada pegal-pegal sedikit boleh dibekam. Ya ke bekamnya Kak Wahab aja dekat-dekat, nanti dikasih infonya ya teman-teman. Nah Kak, kalau misalnya kita mau bandingin nih Kak antara bekam dengan pengobatan lain, apa sih Kak kelebihannya? Sebenarnya begini, pengobatan yang lain itu semisal pemberian obat. Obat itu lebih menjerumus kepada satu penyakit saja. Semisal demam, kita kasih obat demam. Nah, kalau semisal terapi pengobatan dengan cara bekam, itu bukan hanya mengobati demam saja, tapi banyak yang lain, semisal asam urat, hipertensi, sakit kepala, dan lain-lain. Banyak sekali. Bahkan dijelaskan itu dalam beberapa buku ya yang saya pelajari, itu ada 72 penyakit yang bisa disembuhkan apabila sesuai dengan titik bekam gitu. Ada titiknya Kakak. Oh, jadi nggak sembarang itu ya Kak Enggak. dibekam ya? Oh, jadi kalau bekam itu harus sama orang yang ahli memang? Iya ahli. Karena begini tidak mungkin kalau semisal tukang bengkel nih Ya. atau semisal orang-orang lah yang tidak pernah pelajari bekam mau langsung bekam. Jangan sampai mereka tidak pahami kontraindikasi nih. Itu yang bahaya. Kemudian juga yang lain persoalan safety-nya. Jangan sampai tidak safety muncul semisal penyakit-penyakit tambahan. Gitu. Oh iya ya Kak, apalagi untuk misalnya nih kita mau melakukan bekam padahal kita tidak ada ilmunya ke orang yang misalnya penderita HIV, bisa saja darah yang keluar dari mereka bisa terkena ke kita juga ya Kak, untuk penyakitnya bisa menular. Ya, itu. Makanya itu kontraindikasinya salah satu harus sebelum melakukan bekam ya, harus dulu lakukan pengkajian. Nah, sama dengan di keperawatan yang kita pelajari. Kita butuh pengkajian secara mendalam, kita harus ketahui keluhan utama, kemudian penyakit-penyakit apa yang kemudian menjadi ini yang terdapat pada pasiennya, itu harus kita ketahui. Oh jadi kalau kita mau bekam nih Besti-Besti Winam ya, lebih baik kalian bekam ke orang-orang yang sudah paham ya, tentang bekam itu. Jadi jangan bekam-bekam sendiri gitu. Nah lanjut lagi nih Kak, ini kan Kakak alumni keperawatan kan? Iya. Sekarang lagi sibuk di home care sama ikut seminar-seminar juga ya Kak? Seminar ya. Iya seminar-seminar. Kalau misalnya untuk Besti-Besti Winam nih Kak, terutama untuk anak-anak keperawatan, apa saja sih Kak peluang pekerja yang bisa didapat untuk anak keperawatan sendiri? Nah, ini sangat bagus nih pertanyaan. Nah, untuk persoalan peluang ya, untuk persoalan peluang kerja, saya rasa kita harus melihat bahwa kesehatan itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Nah, karena itu adalah kebutuhan dasar, maka dari itu kesehatan dan perawat itu sendiri pasti akan selalu dibutuhkan. Nah, sekarang banyak sekali loker nih, banyak sekali loker. Teman-teman bisa cari beberapa aplikasi nih, semisal kita lulus. Itu juga salah satu aplikasi yang menyiapkan persoalan tenaga kerja. Nah, di dalamnya banyak nih, banyak membutuhkan keperawatan kesehatan. Nah, sebenarnya sangat banyak peluang. Kita bisa buka praktik mandiri, tapi untuk membuka praktik mandiri sebenarnya harus juga melewati syarat-syarat gitu.
Iya ya, jadi untuk Besti Winam terutama di jurusan keperawatan, ingat ya pekerjaan kita itu tidak hanya berfokus ke rumah sakit saja. Jadi kita bisa membuka home care ya seperti yang dikatakan Kak Wahab tadi, dan seperti yang dilakukan Kak Wahab sekarang juga membuat home care, melakukan bekam dan lain-lain sebagainya. Nah, ini menarik sekali nih informasi-informasi yang diberikan Kak Wahab pada podcast kita kali ini. Nah, apalagi ya kira-kira yang ditanyakan untuk Kak Wahab? Tapi begini Kakak Nadira ya, saya Oh iya Kak, silakan Kak. bagusnya itu Kakak Nadira ya, kalau semisal orang atau teman-teman yang mau buka layanan kesehatan, semisal mau buka praktik mandiri ya, itu bagusnya kalau mereka pernah kerja di rumah sakit. Kenapa bisa begitu? Karena kasus-kasus yang kemudian didapatkan di rumah sakit dan keahlian pasti meningkat, bertambah. Nah makanya dari itu untuk melakukan pelayanan pasti lebih bagus, lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena sudah banyak pengalamannya gitu. Jadi dia pengalamannya diambil langsung dari rumah sakit tempatnya bekerja kemarin ya Kak. Jadi kalau misalnya lakukan home care itu sudah ada pengalaman yang kemarin di rumah sakit diterapkan pas home care-nya. Kalau saya Kakak Nadira tuh, Iya Kak. saya tidak kerja di rumah sakit. Hanya saja saya kemarin ikut di klinik senior di Jakarta. Nah di sana saya ikut ini kebetulan itu senior di kliniknya terima pasien rawat inap. Makanya saya di sana jaga pas ada pasien jantung, ada pasien HIV, banyaklah pasien-pasien infeksius di sana. Nah itu yang selama ini saya geluti di Jakarta. Makanya dari itu belajar dari situ. Kemudian saya juga punya teman kolaborasi di Jakarta yang buka bekam juga. Di sana sudah besar nih, sudah besar. Makanya saya ikut belajar dan akhirnya saya juga tertarik buka pelatihan, buka ini home care bukan. Ya. Oh, jadi Kak Wahab ini ya Besti, dia tidak menuntut ilmu hanya di Makassar saja. Jadi dia menyeberang nih ke pulau seberang, ke Jakarta ya Kak ya, untuk menimba ilmu juga, untuk bagaimana sih bisa ambil pengalaman-pengalaman untuk home care-nya sendiri. Nah, Kak, terakhir nih Kak, apa sih Kak motivasi untuk Besti Winam nih pendengar-pendengarnya? Kalau saya begini nih, ini kan podcast dikhususkan sebenarnya untuk teman-teman keperawatan Winam ya. Iya. Nah, kalau saya memberikan motivasi pasti mengenai persoalan pendidikan nih. Nah, saya merasa bahwa persoalan pendidikan atau pengetahuan itu sangat penting. Makanya dari itu untuk teman-teman yang kemudian akan bergelut ke dunia praktik, itu wajib mereka punya pengetahuan atau luas pengetahuannya, sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi luar biasa sekali ya, tepuk tangan dong untuk Kak Wahab. Wah, keren sekali ya Besti untuk motivasinya. Nggak terasa nih kita banyak banget nih ambil ilmu dari Kak Wahab. Terima kasih banyak Kak Wahab atas ilmu-ilmu yang telah diberikan untuk podcast kita pada kali ini. Ya. Mungkin itu saja Kak untuk podcast kita hari ini. Jadi Kak Wahab nanti kalau misalnya ada podcast lagi Kakak diundang, boleh lah Kak jadi narasumber lagi ya Kak ya. Nah mungkin Besti Winam itu saja ya untuk podcast kita hari ini. Kembali lagi nih saya ingatkan untuk Besti jangan lupa untuk follow dan nyalakan lonceng untuk Spotify dan subscribe, dan nyalakan juga loncengnya untuk YouTube. Mungkin itu saja untuk podcast kita hari ini. Saya Nadira Lahiri Aziz dan Saya Andi Muhammad Abdul Wahab. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.